Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi hadana ila siratin mustaqim wa ja'ala al-Qur'ana dusturan fid dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kalimat yang pantas diucapkan orang beriman kepada Allah, baik dalam keadaan duduk, berdiri, berjalan, selain pujian syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana curahan nikmat kasih sayang Allah yang tidak putus-putusnya kepada kita, utamanya kesehatan, kekuatan, kesempatan, panjang umur, sehingga tidak terasa kini telah kita berada di ujung tahun 2022 di bulan Desember. Sisa berapa pekan lagi kita akan keluar memasuki tahun 2023 miladiah. Mudah-mudahan selama kurang lebih 12 bulan kita melakukan aktivitas kita yang berhubungan dengan keduniaan maupun yang berhubungan dengan keakhiratan, yang baik diijabah oleh Allah, yang keliru, yang salah, dengan kesadaran diri kita bermunajat doa kepada Allah. Mudah-mudahan insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, senantiasa karena atas tuntunannya, bimbingannya melalui kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah alaihi wasallam, sehingga kita yakini Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, agama yang membawa kesejukan hati dan akan mengantarkan kita ke alam kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak. Jamaah sedang Jumat yang dirahmati Allah, ada beberapa amalia yang akan membantu kita dan dia menjadi saksi ketika kita akan mengakhiri kehidupan di dunia dan semua pasti akan kembali ke rumah yang kekal, yaitu kuburan. Kira-kira di saat berada di liang lahat dalam keadaan gelap, cahaya mana yang akan diberikan oleh Allah kepada kita? Hanya pertama yang akan menjadi saksi, memberikan pembelaan dan memberikan cahaya di kuburan nanti, satu-satunya adalah Al-Quran. Al-Quran hudan linnas, Al-Quran wa bainati minal huda wal furqan. Maka Rasulullah SAW menegaskan kepada kita umat Rasulullah SAW, nawwiru buyutakum bis-shalah bitilawatil Quran. Cahayailah rumah-rumah kalian. Rumah yang dimaksudkan bukan rumah yang sementara kita tinggal, tapi yang akan kembali dan tidak akan kita pulang lagi ke sini, yaitu kuburan. Ya, ini hanya salat dan orang yang selalu qiraatil Quran, dia pasti siap akan membantu kita
Makanya jaminan orang sampai menghafal Al-Quran, jasad pun Allah jamin tidak akan hancur dari kemudian dan tidak akan tersentuhi api neraka jahanam. Itu jaminan orang menghafal Al-Quran. Al-Quran kita baca bukan sekedar mencari pahala, tapi dia juga adalah wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Allah turunkan Al-Quran menjadi syifa, obat penyejuk hati seseorang yang sedang gelisah atau penyakit-penyakit yang menimpa di tubuhnya. Dengan kuasa Allah, Al-Quran bisa menyembuhkan. Maka sungguh keliru kita umat Rasulullah SAW dalam kehidupan tidak pernah sentuh Al-Quran, tidak pernah qiraatil Quran, apalagi mengamalkan isinya. Bagaimana mengharapkan sebentar nanti menjadi pembelahan atau menjadi saksi? Di dunia saja terjadi masalah, harus menjadi kita cari kesaksian untuk membela kita di saat di pengadilan. Bagaimana pengadilan Allah? Masya Allah. Kadang ditawarkan untuk mau berkumpul cuma qiraat, mereka lari. Kalau kita tidak suka terhadap Al-Quran, tidak cinta kepadanya, Masya Allah, keliru. Kita umat Islam keliru. Sedangkan bahasa komunikasi setiap hari untuk beraudiensi dengan Allah melalui Al-Quran, tidak dengan bahasa lain. Maka sadarlah, cuma beberapa menit dimintakan untuk gerak, tapi kalau nonton bola dengan jam-jam, Masya Allah, tertipu kita. Yang kedua, yang akan membantu kita di kuburan nanti hanya orang-orang yang kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul. Hai orang-orang yang beriman, sambutlah oleh kalian, tunaikanlah oleh kalian seruan Allah dan seruan Rasul. Seruan apakah itu? Ketika terdengar panggilan hayya 'alas shalah, Allah bilang, mari kalian salat. Supaya apa? Kalian akan memperoleh hayya 'alal falah, yaitu mendapatkan keberuntungan hidup. Jadi kalau kalimat ini sudah didengarkan, keenakan, keasikan apapun nonton bola lepas, karena ini lebih besar daripada yang lain. Tapi na'udzubillahi min dzalik, berapa banyak salat subuh ditinggali karena permainan bola. Allah sudah gambarkan innamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun. Sesungguhnya kehidupan dunia ibarat seperti permainan bola. Pandai-pandailah jangan sampai dia mempermainkan kita. Tanggalkan, tinggalkan atas panggilan Allah tersebut. Gugur keimanan kita. Masya Allah, sekiranya permainan bola dunia ini 2 bulan, 3 bulan berjalan, berapa banyak kita umat Islam tinggalkan salat. Masya Allah, tidak sadar kita ini. Bukan cuma jadi kumandangkan hayya 'alas shalah, tapi ada apa di situ? Makanya kenapa umat Rasulullah SAW selalu tertindis, selalu terhina? Karena ini kita abaikan panggilan Allah. Mari kita renungkan di akhir tahun 2022 ini, supaya jangan terjebak kita. Dan ketiga, yang akan membela dan menjadi kesaksian membantu kita di kuburan nanti,
Hanya orang-orang yang Allah titipkan harta kekayaan dan dia gunakan untuk ke jalan Allah. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. Fi'il amar, perintah langsung dari Allah. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allah bilang, ambillah, sama dengan ikra, bacalah. Zakat, infak, sedekah dari sebagian harta yang Allah titipkan kepada kita. Untuk apa? Allah bilang, bersihkan dulu itu dan sucikan hati melalui doa-doa yang akan disampaikan. Jadi kalau rezeki yang diterima itu jangan dulu masuk ke mall, masuk ke Alfamidi, masuk ke pasar. Saya kasih contoh. 10 juta itu 2,5% bukan milikmu. Harus dibuka hak Allah itu. Berarti 10 juta cuma berapa? Masya Allah, 250.000. 250.000. Tapi keberatan. Akhirnya nanti Allah tegur, saya sakit, pergi ke dokter. Bapak mulai hari ini harus seminggu cuci darah 3 kali. Sadarlah itu. Bapak mulai hari ini tidak boleh lagi makan nasi, tidak boleh lagi minum gula, tidak boleh lagi makan daging. Apa yang dimakan? Nanti sesuatu yang tidak ada harga itu yang dimakan. Makanya jangan pelit dalam kehidupan. Dan tidak ada resep. Orang yang suka bersedekah itu akan susah. Dan tidak akan sengsara orang yang selalu mendapatkan rezeki dia keluarkan zakatnya. Tidak ada. Malah Allah akan tambah. Sekiranya kita umat Islam sadar, tidak ada lagi yang miskin di tubuh kita. Kenapa? Sungguh banyak kekayaan Allah berikan. Cuma pelit ini yang membuat kita terbatas untuk memberikan sesuatu. Padahal ini jaminan. Nabi bilang gimana, wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqa. Dari mana ente orang mengambil uang itu, mendapatkan itu? Kau datang dengan tidak ada apa-apa. Gawe di sini, mencari di sini, makan di sini, bangun rumah di sini, buang air di sini. Kenapa tidak buka? Allah tuntut. Allah tuntut. Kenapa kau tidak membuka hak bumi sampai tanah berbicara? Ya bani Adam ala tahri wa musibuka fi batani. Wahai anak-anak Adam, seharian engkau mencari mundar-mandir di atas punggungku. Dari mana rezeki itu engkau beroleh? Halal haram kau tidak pandang. Tapi sadarlah tanah bilang, kalau engkau pasti masuk dalam perutku. Kalau sudah seperti itu, maka mari kita sadari diri, masih ada kesempatan. Kita tidak tahu rahasia apa yang Allah kasih di ujung tahun ini. Tinggalkan sifat kehura-huraan yang akan kita lakukan. Tidak ada arti dan tidak ada guna. Kadang kita dibuat manusia ini mau lupa diri kepada Allah dengan berbagai macam. Di akhir-akhir tahun kita lakukan dengan hiburan-hiburan yang tidak masuk di akal.
Wallahu a'lam bishawab. Allah tahu. Mudah-mudahan dengan Jumat di pertengahan, sisa 1 Jumat lagi di bulan Desember masuk 2023, mari supaya kembali kepada Al-Quran. Kalau sampai diajak tahsin Al-Quran didengar, kita tinggalkan. Tidak usah baca, Allah bilang. Yang penting duduk, wa idza quriyal Quran fastami'una wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau engkau keberatan membacanya, atau belum lancar membacanya, atau belum bisa sama sekali membacanya, Allah bilang duduk, diam, dengar saja. Ketika orang lain membaca, pahalanya, rahmatnya sama dengan orang yang membacanya. Masya Allah. Cuma duduk diam dengar, rahmat berhuruf Allah berikan 10 kali lipat ganda. Tapi itu pun berat. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan keterlanjuran kita dipermainkan dengan bola dunia sampai meninggalkan beberapa waktu. Semoga Allah ampuni kalau memang sadar dan kembali ke rumah Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bikum fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqul qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa salawatullahi wa salamuhu ala khatamil mursalin. Ahmaduhu subhanahu wa atubu ilaihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'ina wa tabi'ina al-muhtadin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasara din man khadal muslimin waj'al lahum baladana hadi balatan aminatan mutmainnah wa sa'ir bulal muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuru 'ala ni'matikum wa la dzikrullahi akbar.